Adorasi Sakramen Maha Kudus oleh Romo Cafe. Gembirakan kehadiran surgawimu, di mana jiwaku hanya dengan memandangmu, memberitahu apa yang diinginkan, tanpa berbicara kesengsaraanku. Tuhan, bawa aku ke sini. Pandanglah aku dengan mata belas kasihan. Aku tetap sama seperti dulu, jatuh dalam jurang kejahatan yang tak terbatas. Seorang pendosa yang terluka dan lelah, mengerang di bawah beban dosa-dosanya, dan mendambakan kebebasannya kembali. Aku adalah jiwa yang haus akan kebahagiaan, hati yang mati karena cinta, dan untuk merangkulnya api yang tak padam, api kasih abadimu. Berilah aku, Tuhan, agar aku dapat mendekat kepadamu. Biarkan aku mencium kakimu, biarkan aku membasahinya dengan air mataku, dan memadamkan kerinduanku yang membara di dalamnya. Berada di sini, Tuhanku yang terkasih, di depan tangga altar sucimu. Minum dari mata air kehidupan yang mengalir tanpa henti dari dadamu. Dalam kesunyian ilahi itu, menikmati kasih abadimu. Dalam ekstasi kedamaian yang paling manis, amin, selamanya. Amin. Di sinilah aku. Ketika jiwaku lelah mengalah, Engkau mendekati. Dalam keheninganmu, mengajariku bagaimana hidup. Kasih-Mu menopangku. Ketika jiwaku lelah mengalah,
seperti namaku Yesusmu. Ketika jiwaku lelah mengalah, ingin memelukmu selamanya hingga harapan baru terbit lagi. Selamanya udah, selamanya amin. Terpujilah Engkau yang hadir di tempat ini. Di Jumat pertama waktu Indonesia. Terpujilah Engkau yang memilih untuk tinggal di dalam kesederhanaan hatimu. Tuhan Yesus, di Jumat pertama bulan ini, ketika hatimu terbuka untuk dunia, aku datang ke hadapanmu sebagai hamba yang paling hina, mengakui bahwa Engkau telah menanggung rasa sakit dan penderitaanku. Hari ini aku menyerahkan segala lukaku di hadapan. Ingin merasakan bagaimana Engkau membasuh lukaku seperti Engkau membasuh kaki para rasul. Ingin merasakan bagaimana menerima perkataan ini seperti yang Engkau berkata, dosamu sudah diampuni. Ingin rasanya di tengah badai seperti Petrus merasakan panggilanmu. Ketika dia mengatakan, Tuhan, jika Engkau ada di sana, biarlah aku berjalan di atas badai. Tuhan Yesus, aku datang ke hadapan-Mu sebagai hamba-Mu yang rendah hati, mengakui bahwa Engkau telah menanggung rasa sakit dan penderitaanku. Hari ini, aku menyerahkan segala lukaku ke hadapan-Mu, baik luka fisik, emosional, maupun rohani yang terasa begitu berat, membebani diriku. Tuhan, Engkau yang telah didera dan terluka karena pelanggaran kami. Aku memohon agar Engkau mengulurkan tangan kesembuhan-Mu atasku.
Bantulah aku untuk berserah pada kehendak-Mu, mengampuni mereka yang telah menyakitiku, serta mengampuni diriku sendiri. Kiranya kasih karunia-Mu menjadi kekuatanku untuk makin setiap hari. Aku percaya sepenuhnya pada kasih-Mu yang tak terbatas dan kuasa-Mu yang memulihkan. Yesus mendekati Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka tidur. Kata Yesus kepada mereka, "Tidak bisa bertahankah kamu sejam berdoa dengan aku?" Mungkin banyak kali doa hanya merupakan rangkaian kata-kata di hadapan Allah, tanpa menyiapkan dan memberikan spasi dalam dirimu, membiarkan Dia berbicara kepadamu, mengetuk dan mentransformasi hatimu yang terdalam. Ingat selalu, jika ada damai di hatimu, ada jalan, ada terang di jalanmu. Mungkin doa bagi kita adalah teriakan, lebih dari sebuah kerinduan dalam tangisan, dalam kebisuan, dalam tatapan. Kemenangan terbesar dalam dirimu bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan egomu. Ketika engkau harus menyimpan kebenaran karena engkau memikirkan harga diri dari orang lain, dan berusaha menghancurkan dirimu, hatimu, agar tetap menjaga keutuhan itu. Kebenaran seperti Kristus, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian dan tidak membukakan mulutnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku menghampiri
altarmu dengan jiwa yang syarat akan kesedihan dan keletihan Engkau yang mengetahui rahasia terdalam hatiku. Tahu bahwa hari ini aku merasa terhimpit oleh rasa sakit, kegelapan, atau keputusasaan. Dunia terkadang terasa begitu berat bagiku, dan aku tidak menemukan penghiburan pada apapun selain Engkau, Tuhan. Aku sedang bersedih, Engkau sungguh mengetahuinya, dan aku berlindung dalam hadirat-Mu yang kudus. Di sini saya berlutut di hadapan Sakramen Maha Kudus. Aku mendambakan tatapan penuh belas kasih-Mu. Aku tidak meminta penjelasan yang panjang lebar. Aku hanya memohon agar Engkau tetap mendampingiku di tengah padang gurun kehidupan ini. Engkau yang memikul beban salib dan memahami penderitaan manusia, curahkanlah damai-Mu ke atas luka-luka dan pikiranku. Ambillah kesedihan ini, ya Tuhan, dan ubahlah menjadi kepercayaan. Aku tahu bahwa Engkau mengasihiku, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkanku, dan bahwa dalam Ekaristi aku menemukan ketenangan sejati. Walaupun mataku berlinang air mata dan hatiku terasa perih, aku percaya kepadamu, aku berharap kepadamu, dan aku menyembah-Mu. Bantulah aku untuk menyerahkan segala bebanku, melepaskan ketakutanku, dan membiarkan kasih-Mu memulihkan apa yang hancur di dalam diriku. Sakramen Maha Kudus, aku menaruh kepercayaan sepenuhnya kepadamu. Amin. Banyak kali diam itu menyakitkan. Banyak kali diam itu bagi orang lain adalah sebuah pelarian. Tapi di hadapan Tuhan, diam
ketika engkau membuka spasi dalam hidupmu untuk mendengarkan dia. Ingat sekali lagi bahwa kemenangan bukanlah orang kalah dalam hidup, melainkan engkau bisa mengalahkan egomu. Marilah kita berdiam di hadapan Tuhan. Sudah terlalu lama kita hidup dalam kebisingan. Kebisingan dari sebuah pertengkaran. Kebisingan dari pekerjaan, relasi. Banyak kali Yesus menarik diri dari keramaian untuk berada sendiri dalam relasinya yang abadi, kesendirian ilahi di hadapan Allah. Diam, sebuah penyerahan total seperti Maria, menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Walaupun Simeon mengatakan, sebila pedang akan menusuk sukmamu, jiwamu. Dan Maria menyimpan semua perkara di dalam hati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Mari kita mempersembahkan keluarga kita, sanak saudara kita, pribadi-pribadi yang tidak selamanya berada bersama dengan kita, sependapat dengan kita. Dunia terlalu banyak. Dunia terlalu banyak dengan begitu banyak peperangan. Tadi mendapatkan sebuah foto dari Venezuela di mana seekor anjing menjaga seorang bayi di bawah reruntuhan gempa dari sebuah bangunan. Jika seekor anjing yang tidak punya akal budi masih bisa menjadi perlindungan untuk bayi kecil, kenapa kita tidak bisa menjadi tangan yang melindungi untuk orang-orang yang lemah, yang rapuh? Kenapa kita tidak menggunakan mulut kita untuk mewartakan kebenaran dan menggantikannya dengan keinginan untuk menghakimi? Kenapa mata kita tidak bisa menggantikan untuk melihat hal-hal keburukan dan lain sebagainya dengan melihat semua yang indah? Kenapa hati kita penuh dengan kebencian, kedengkian, cemburu, dan kita menggantikan tempat dari damai sejahtera dan kasih di sana? Di mana pendengaran kita untuk menimbulkan iman dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran. Dan kenapa kita menggantikannya dengan mendengarkan hal-hal yang kurang baik, buruk, gosip? Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Berapa kali kita memilikinya dalam hidup ini?
atau kita menggantikannya dengan pikiran yang kurang baik. Pikiran-pikiran yang menimbulkan kebencian, kedengkian, perseteruan dan perpecahan di antara kita. Dan kenapa kita berpikir tentang orang lain yang dia tidak berpikir seperti kita? Menyimpulkan secara sendiri apa yang orang lain tidak pikirkan tentang hal itu. Datanglah kepadaku kalian semua yang lemah letih dan berbeban berat, maka aku akan melegakan. Jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa kebenaran. Karena kita tidak pernah tahu. Suatu saat nanti kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. Dan kita semua akan dihakimi menurut perbuatan kita baik ataupun tidak baik selama kita masih hidup. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Semakanya aku menerima dengan mengampuni aku diampuni. Dengan hati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Selamanya. Amin. Hati terkudus Yesus yang memancarkan
belas kasih yang abadi untuk kami. Dari lambung terpancar air dan darah untuk memberi kami hidup dan hidup di dalam kepenuhan. Terima kasih untuk adorasi ini di Jumat pertama ini. Dan semoga hiduplah hati kudus Yesus di dalam hati setiap manusia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Berkatilah kami dengan segala berkat duniawi dan surgawi, agar kami mampu menjadi terang kecil di tengah dunia kehidupan kami, di gereja kecil kami, di keluarga kami, di tempat kerja kami. Berilah kami hati seperti hati-Mu Tuhan, mampu mengasihi dan mengampuni. Kami yakin bahwa misi terberat kami adalah transformasi hati kami untuk-Mu. Dan kami selalu ingat di mana hati kami berada. Di situ semua yang kami punyai berharga. Tuhan, jika semuanya telah berakhir dan kami belum memberikan yang terbaik dari diri kami untuk rencana-Mu, kami hanya mampu menepuk dada dan mengatakan, kami hanyalah hamba-hamba kecil yang tidak berguna di hadapan belas kasih-Mu yang abadi. Dan seringkali kami mengatakan, kepadamu Tuhan kami mempunyai masalah yang besar. Tetapi mulai sekarang kami akan mengatakan kepada masalah bahwa kami punya Tuhan yang besar dan belas kasih-Nya kekal abadi. Berkatilah kami hari ini di Jumat pertama di bulan Juli ini dengan segala berkat jasmani dan duniawi, dengan segala berkat surgawi dan duniawi, kesehatan jiwa dan raga, kekuatan hati untuk melanjutkan segala misi kasih-Mu di atas bumi ini. Dan ingat selalu saudara dan saudariku, Yohanes 13. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Untuk kesempatan ini, temanilah kami, dampingilah kami dalam segala perjalanan hidup kami, pekerjaan kami hari ini, keluarga kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, saya akan matikan dulu live karena diinfokan oleh TikTok bahwa karena gambar tidak bergerak, maka akan dibatasi yang berada di sini, tetapi dia masih tetap bertahan dengan, saya pikir tidak lagi, tapi dia sudah naik 153 lalu turun. Kita serahkan semua kepada kehendak Allah. Terima kasih teman-teman untuk mendekatkan diri 1-2 menit yang ada di kantor, yang di rumah, yang lagi Grab, yang lagi apa saja, yang lagi masak, yang lagi sapu, yang lagi di kantor, yang lagi dalam semua situasi kehidupan. Tuhan memberkati, mendampingi kita hari ini. Saya matikan dulu ya teman-teman.